Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SMP Muhammadiyah Al-Kautsar Program Khusus, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk belajar bersama-sama. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya Pak Guru sendiri. Baik anak-anak sekalian, di sini Pak Guru akan mengajarkan kepada kalian semuanya yang berkaitan dengan materi kebugaran jasmani. Sebelum kita masuk ke materi, ya Pak Guru ucapkan selamat kepada kalian semuanya yang kemarin sudah menyelesaikan CBT ya dengan lancar, dengan nilai hasil yang maksimal. Semoga di bab yang keempat ini tidak kalah serunya dengan bab yang ketiga ya. Semoga nanti nilainya kalian akan lebih baik lagi. Ya, di kebugaran jasmani ini Pak Guru akan menjelaskan ya komponen-komponen apa saja yang berkaitan dengan kebugaran jasmani. Nah, komponen apa saja? Yang pertama mungkin kita akan latihan yang berhubungan dengan kecepatan ya, fungsinya untuk kecepatan ini apa. Kemudian yang kedua kelintahan. Kemudian yang ketiga ada lagi keseimbangan, koordinasi dan lain sebagainya. Nah, setelah ini nanti kita akan belajar bersama-sama ya bagaimana caranya kita menjaga kebugaran jasmani kita, karena berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari. Coba kalian amati gambar berikut ini. Keduanya merupakan atlet top Indonesia yang merupakan juara di nomor yang berbeda. Yang pertama adalah Muhammad Zohri, seorang pelari jarak pendek. Yang kedua, Agus Prayogo, seorang pelari maraton atau jarak jauh. Apakah komponen kebugaran jasmani yang paling dominan pada masing-masing atlet tersebut? Apakah sama di antara mereka? Jawabannya akan kita temukan di dalam pembahasan berikut ini. Kali ini kita akan membahas komponen-komponen kebugaran jasmani. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban ketika melakukan suatu aktivitas fisik. Contoh latihannya adalah push up, back up, sit up, pull up, squat, lunge. Olahraga yang membutuhkan kekuatan yang baik antara lain tolak peluru, lontar martil, dan angkat besi. Selanjutnya yang kedua adalah daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik dalam waktu yang relatif lama secara efektif dan efisien. Daya tahan juga dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk menggunakan sistem kardiovaskulernya dengan efektif dan efisien. Bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan daya tahan antara lain fartlek, interval training, lari 12 menit, lari 2,4 km, cross country, renang, dan bersepeda. Olahraga yang membutuhkan tingkat daya tahan yang tinggi yaitu lari jarak menengah sampai lari jarak jauh. Yang ketiga adalah muscular power atau daya otot. Daya otot adalah kemampuan seseorang untuk memaksimalkan kekuatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Contoh latihannya antara lain vertical jump, front jump, side jump. Daya ledak ini sangat penting ketika seorang atlet akan melakukan start atau tolakan saat melakukan lompat jauh. Selanjutnya, kecepatan atau speed. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kecepatan ini sangat dibutuhkan oleh atlet lari jarak pendek atau seorang sprinter. Yang kelima adalah kelenturan atau flexibility. Kelenturan adalah keleluasaan pergerakan otot-otot tubuh, khususnya persendian terhadap penyesuaian gerak yang dilakukan.
olahraga yang membutuhkan tingkat fleksibilitas yang tinggi antara lain senam lantai dan senam ritmik. Yang selanjutnya adalah kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan mengubah secara cepat arah tubuh atau bagian tubuh tanpa mengalami gangguan pada keseimbangan. Contohnya adalah bulu tangkis, tenis, serta olahraga bergu lainnya seperti sepak bola, basket, dan bola voli. Yang ketujuh adalah koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk menyatukan gerakan tubuh yang berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Yang kedelapan adalah keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mengendalikan organ dan syaraf otot sehingga bisa mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Yang kesembilan adalah ketepatan atau akurasi. Akurasi adalah kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Olahraga yang membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi antara lain panahan. Selanjutnya yang terakhir adalah reaksi. Reaksi adalah kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan orang lain. Dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa pelari jarak pendek membutuhkan tingkat kecepatan yang tinggi, sedangkan pelari jarak jauh membutuhkan daya tahan yang baik. Nah, itu tadi anak-anak materi yang Pak Guru sampaikan ya, berkaitan dengan komponen-komponen apa saja dalam kegiatan untuk meningkatkan kebugaran jasmani kita. Oke, setelah ini ya akan ada tugas buat kalian semuanya. Silakan kalian buka dulu, silakan kalian kerjakan soal-soal yang Pak Guru berikan. Semoga kalian mendapatkan nilai yang memuaskan. Sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.